Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 62. Hari H tiba. Ini bukan ancaman, tapi hutang yang harus ditagih. Jika sampai orang-orang tahu kalau keluarga kalian ingkar janji, maka aku yakin kepercayaan mereka yang selama ini kalian jaga akan sirna. Mau sirna, mau tidak, aku sama sekali tidak peduli. Mungkin Mas tidak peduli, tapi bagaimana dengan ibumu? Apa dia akan sama dengan Mas? Perempuan yang selama ini menjaga kehormatan dan harga dirinya, ternyata seorang pembohong dan tidak tepat janji. Pak Reno seketika diam. Dia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Meli, jangan membuat kekacauan di sini. Kami lagi ada tamu. Ucap Bu Sulis. Kalian lebih mementingkan tamu-tamu kalian ini dibanding aku sebagai calon mantu di rumah ini. Anda bisa memilih. Aku juga tidak mau menerima donor darah darimu. Bu Sulis kini mulai emosi. Ini semua gara-gara kalian. Andai saja kalian tidak datang untuk mengacau, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Tatap Medi pada keluarga kami. Hai perempuan, jaga mulutmu. Jangan karena keluarga ini tidak menerimamu, maka kamu salahkan keluargaku. Bentak ibuku. Terus, aku harus salahkan tembok gitu. Dasar keluarga aneh. Dengar baik-baik. Andaikan bukan anak kalian yang terus mendekati dan merayu Mas Reno dan mengincar hartanya, maka tidak mungkin mereka akan bersikeras seperti ini. Memang anak kalian itu biang segala masalah. Pura-pura lugu, tapi hatinya busuk. Dua kali tepukan tanganku mendarat di pipi Meli, hingga dia bergeser dari tempatnya, sambil memegangi kedua pipinya. Beraninya kamu, tatap tajam Meli padaku. Aku masih bisa memberi lebih dari itu, jika mulutmu belum juga kamu sekolahin. Aku curiga kalau selama ini kamulah yang mengincar harta keluarga ini. Harusnya kamu punya malu. Orang tidak menyukaimu, kamu malah berambisi untuk menjadi bagian keluarga ini. Wajah Meli memerah, sedangkan yang lain tersenyum mendengarkan ucapanku. Aku hanya menuntut hakku. Karena itu wajar tidak seperti kamu dan keluargamu yang sengaja mendekati keluarga ini demi harta. Hak apa coba? Coba katakan padaku. Hak donor darahku lah. Apa kamu yakin dengan hak yang kamu sebutkan itu? Apa maksudmu? Kamu tahu sendiri apa maksudku. Ingat Meli, kalau kamu mau selamat, maka hentikan rencana jahatmu itu. Tapi bila kamu masih berseteguh, maka bersiap-siaplah menanggung malu nantinya. Kamu berani mengancamku? Apa yang aku ucapkan padamu bukanlah ancaman, tapi sebuah peringatan. Ayo ayah, bu, kita pergi. Biarkan mereka menyelesaikan urusan mereka. Aku melangkah keluar, disusul ayah dan ibu dari belakang. 5 hari lagi pernikahan kita berlangsung. Semua persiapannya sudah aku atur. Ucap Meli saat kami sudah pergi. Apa? 5 hari lagi? Jangan bercanda Meli. Pak Reno dan Bu Sulis bersamaan. Saking kagetnya. Ini terpaksa aku lakukan demi untuk kebaikan bersama. Aku tidak mau rencana pernikahan kita sampai gagal oleh kehadiran Rini dan keluarganya. Aku tidak mau kesepakatan tetaplah kesepakatan. 1 minggu lagi. Titik. Kalau Mas tidak mau, silahkan. Tapi ingat, hampir semua orang di kota ini sudah mengetahui kalau 5 hari lagi acara pernikahan kita akan diselenggarakan. Kalau Mas tidak mau, aku akan melakukan jumpa pers dan memperlihatkan isi perjanjian itu. Meli langsung pergi tanpa mendengarkan jawaban Pak Reno. Perempuan itu benar-benar tidak tahu malu. Dia rela melakukan apa saja demi mencapai keinginannya. Jika memang Meli kembali harus menjadi jodohmu,
maka urusannya pasti akan berjalan mulus. Tapi bila ini bukan kehendaknya, maka bagaimanapun usaha Meli, pasti semua ini tidak bakalan terjadi. Jadi bersabarlah dan berdoa. Bu Sulis mengusap lembut punggung Pak Reno. 4 hari kemudian, kabar pernikahan Pak Reno dan Meli pun kini mulai tersiar luas di media. Hampir setiap stasiun televisi mengadakan siaran langsung di Hotel Permata Hijau, di mana besok akan berlangsung akad nikah sekaligus pesta besar pernikahan mereka yang akan diselenggarakan di sana. Akhirnya, rencana yang kita susun selama ini tercapai juga. Reno dan Meli sebentar lagi akan menikah, dan aku akan mendapat upeti sebanyak 10% di setiap bulannya. Senyum lebar Melda di dalam sebuah ruangan. Tapi ingat janjimu pada kami. Aku yang akan menjadi kepala rumah sakit di perusahaan antar grup. Made, kamu juga harus menuntut hakmu. Tanpa adanya kamu, rencana ini tidak bakalan berhasil. Tatap Dr. Aldo pada Made yang sedari tadi hanya diam sambil melamun. Made, kenapa hanya diam? Atau jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Kini Melda yang membentak, hingga pria berperawakan sejahtera itu kaget dan mengangkat kepalanya. Menyembunyikan apa maksudnya ini? Soal pembagian itu, berapa pun kalian bagi padaku, aku pasti akan terima. Toh, dari awal, aku memang kurang setuju dengan rencana ini. Awas saja, kalau kamu sampai memunculkan rencana ini, maka aku tidak akan main-main padamu. Sementara itu, kami yang sedang berada di kafe juga sedang melakukan diskusi. Aku, Nisa, dan tidak ketinggalan Nindi juga berada di tengah-tengah kami. Kami sengaja mengikutkan Nindi karena dia sudah banyak membantu kami. Apa rencana kita selanjutnya untuk membatalkan rencana mereka? Tanya Nisa. Rencana kita tetap sama seperti sebelumnya. Kita akan memberi kejutan pada mereka esok hari di depan banyak orang, hingga mereka tidak berani lagi menampakkan wajahnya di depan umum, saking malunya. Aku setuju. Mereka memang harus diberi peringatan. Jika Allah belum sempat menegur mereka, maka kita yang harus menegurnya terlebih dulu. Sambung Nindi. Betul kata Nindi. Besok kalian bersiap-siaplah. Nisa awasi Melda, sedangkan Nindi bekerja di luar. Jika aku beri aba-aba pada kalian, maka kalian bergerak cepat. Ini jangan sampai gagal, karena ada 2 kehormatan yang akan dipertaruhkan di sini. Kehormatan mereka yang akan hancur, atau kita sendiri yang akan menanggung malu. Mbak tenang saja soal itu. Aku dan Nindi sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Dan aku yakin kali ini mereka tidak bakalan lolos. Betul kata Mbak Nisa, serahkan semuanya tugas ini pada kami. Nanti Mbak Rini tinggal memberi perintah, maka kami akan menyelesaikan tugas kami dengan baik. Baguslah kalau kalian sudah paham dengan tugas masing-masing. Sekarang kita enjoy sejenak sebelum hari esok nanti. Kami bertiga tos, lalu menikmati hidangan yang ada di atas meja. Setelah makan-makan dan refreshing di mall, kami pun pulang ke rumah dengan diantar Nisa. Tidak terasa pagi kembali menjemput. Suasana Hotel Permata Hijau terlihat ramai dari semalam. Mulai dari dekorasi panggung dan ruangan, kursi untuk para tamu, serta beberapa hidangan mulai disajikan di atas meja. Semua orang suruhan Meli bekerja keras untuk memberikan tampilan yang terbaik demi berlangsungnya acara mega itu. Kali ini, Meli tidak main-main dalam mengeluarkan dana demi berlangsungnya acara sesuai keinginannya. Hotel bintang 5 dengan jumlah kamar di setiap lantainya hampir 50, semuanya gratis untuk para tamu undangan yang mau menginap. Belum yang lain-lain, seperti artis yang sengaja didatangkan untuk menghibur para tamu serta bodyguard untuk mengamankan jalannya acara. Bisa dibayangkan, Meli bisa menghabiskan lebih dari 1 M demi terselenggaranya acara itu.
Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.